Bab 451. Telanjang. Tidak bisa menjadi ayah dan anak lagi. Bagi Sander, dia bukan tidak menerima penekanan tingkatan kultivasi, dia juga tahu maksud dari ayahnya menekan tingkatan kultivasinya, yaitu ingin melatihnya. Lalu, selama penekanan tingkatan kultivasi ini, dia juga ada peningkatan yang pesat, terutama dalam segi mental dan ilmu pedang. Namun, juga harus ada batasannya. Jika hanya menekan secara paksa, maka tidak ada artinya. Usai berkata, Sander memandang ke arah pria berjubah hitam itu. Di saat pria berjubah hitam itu ingin menangkap Sander, tiba-tiba muncullah pedang yang kuat dari tubuhnya Sander yang menyerbu ke arah pria berjubah hitam. Boom! Seketika, semua orang langsung kaget, lalu pria berjubah hitam itu juga langsung berlutut. Semua orang tercengang. Berlutut seketika. Sekelompok master keluarga Suan Yuan memandang Sander dengan tidak percaya, bagaikan melihat makhluk aneh. Lalu, Priska membelalakkan matanya, lalu menunjukkan ekspresi wajah tidak percaya dan badannya pun bergetar. Jennifer juga kaget, tatapan mata sangat kaget. Dia tidak menyangka, pria yang tadi meminta nomor kontaknya ternyata memiliki kemampuan yang menakutkan. Benar-benar sangat menakutkan. Pria berjubah hitam menatap Sander yang ada di depannya dengan muka kaget, mustahil, mustahil. Setelah itu, dia mengepal erat kedua tangannya, aura yang kuat langsung memancar keluar dari tubuhnya. Lalu, aura yang baru muncul langsung membuat niat pedangnya Sander hancur. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah pria berjubah hitam mendadak pucat. Dia menatap Sander dengan penuh ketakutan dan berkata dengan nada gemetar, "Siapa kamu?" Sander menatap pria berjubah hitam dengan tajam. Dia tanpa banyak basa-basi langsung mengangkat tangannya. Pedang Suan Yuan langsung berubah menjadi cahaya pedang menusuk ke kepalanya pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam membelalakkan mata dan meninggal. Mati dalam satu serangan. Suasana langsung hening. Semuanya tidak menyangka, pria berjubah hitam yang hebat ini malah mati dalam satu serangan. Priska memandang Sander dengan ekspresi wajah bercampur aduk. Dia tahu Sander sangat kuat, tetapi tak disangka Sander begitu kuat. Lalu sekarang masih tidak tahu apakah ini kekuatan aslinya Sander, karena Sander bisa membunuh pria berjubah hitam dengan mudah. Membunuh dalam satu serangan. Hanya saja dia tidak tahu kekuatan serangan tadi berapa kuat. Jennifer yang berada di samping menoleh ke arah Sander sekilas. Dia juga sangat kaget, kekuatan remaja ini benar-benar sangat menakutkan. Orang-orang keluarga Suan Yuan kaget bercampur dengan bahagia. Mereka kaget dengan kekuatan Sander. Mereka juga tidak menyangka kekuatan Sander begitu kuat, sudah bukan berada di tahap Grandmaster, melainkan merupakan kultivator. Mereka bahagia karena orang ini adalah menantunya keluarga Suan Yuan. Sander membuka telapak tangannya, pedang Suan Yuan kembali ke tangannya. Dia melirik pedang suci yang ada di tangannya. Harus diakui pedang ini sangat luar biasa, hanya berada di bawah pedang Hangdao dan pedang King Xuan. Pedang Suan Yuan yang berada di tangannya bergetar, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Sander berjalan ke depan Priska, dia memberikan pedang Suan Yuan kepada Priska. Priska merenung sejenak dan berkata, dia ingin mengikutimu. Sander berkata, tapi, pedang ini milik keluarga Suan Yuan. Priska memandang Sander dan berkata, biarkan dia mengikutimu saja. Sander diam tak berkata. Suryadi yang di samping mendadak berjalan mendekat dan berkata, apa yang dikatakan Priska benar. Tuan Ye, hanya bersamamu, barulah bisa mengeluarkan kekuatan asli dari pedang ini, lalu pedang ini berada di keluarga Suan Yuan, hanya akan terus tersegel. Jadi, kamu bawa pergi saja pedang ini. Sander melihat pedang Suan Yuan yang ada di tangannya. Pedang Suan Yuan langsung bergetar dan mengeluarkan suara deru yang kecil. Sander tersenyum dan berkata, baiklah, biarkan pedang ini menemaniku. Sebenarnya, dia juga suka dengan pedang ini. Bukan hanya kuat, juga bisa membangkitkan garis keturunan Raja Yan yang ada di dalam tubuhnya. Setelah menyimpan pedang itu, Sander memandang ke arah Priska dan lainnya, aku tidak akan menerima pedang ini tanpa balasan. Keluarga Suan Yuan mau apa boleh katakan saja. Jika aku bisa melakukannya, pasti akan melaksanakannya. Suryadi mendadak tidak senang dan berkata, Tuan Ye, kenapa berkata demikian? Kamu dan Priska sedang berpacaran, adalah orang sendiri. Jika orang sendiri, kenapa harus berkata demikian? Berpacaran.
Sander sedikit tercengang, lalu memandang ke arah Priska. Awalnya dia masih ingin menjelaskan, tetapi Priska mendadak berkata, "Ayah, kamu pergi menenangkan hati orang-orang, aku mau berbincang dengannya." Suryadi tersenyum dan berkata, "Baik, baik." Usai berkata, dia berbalik badan membawa sekelompok master keluarga Suanyuan meninggalkan tempat ini. Di saat Valdi itu membawa Jennifer pergi, Sander malah mendadak berjalan ke depan dua orang itu. Dia tersenyum dan berkata, "Apa boleh meminta kontak kalian?" Valdi sedikit heran dan berkata, "Tuan Ye, kamu." Sander tersenyum dan berkata, "Keluargaku ada sedikit hubungan dengan keluarga Qin, oleh karena itu, aku ingin mencari waktu untuk pergi bertamu." "Ada hubungan?" Valdi semakin heran. Sepertinya tidak ada keluarga Ye di kota Yanjing ini. Valdi juga tidak banyak berpikir, dia juga ingin meninggalkan kontaknya, tetapi menyadari dia tidak pandai menggunakan ponsel. Pada saat itu juga, Jennifer mendadak mengeluarkan selembar kertas yang tertulis nomor ponsel lalu diberikan kepada Sander. "Tuan Ye, ini nomor ponselku, keluarga Qin kapanpun menyambut kedatangan Anda." Sander menerima kertas itu lalu tersenyum berkata, "Baik." Jennifer memandang Sander sekilas, lalu menganggukkan kepala dan bersama Valdi pergi. Keluarga Qin. Sander melihat dua orang itu pergi. Dia memang sangat menantikan bersama dengan keluarga Qin. Karena bagaimanapun juga, Stella berasal dari keluarga ini. Pada saat itu juga, Priska mendadak berjalan mendekat, dia memandang Sander dan berkata dengan nada kecil, "Ayo, kita berbincang." Sander menganggukkan kepalanya, "Baik." Mereka berdua berjalan ke taman bunga yang ada di samping. Sander melirik wanita yang ada di sampingnya dan berkata, "Belakangan ini kamu tidak masuk kelas, aku mengira kamu masih emosi karena masalah waktu itu." Priska sedikit kebingungan dan berkata, "Masalah waktu itu?" Sander merenung sejenak dan berkata, "Malam hari itu." Setelah mendengar perkataan ini, muka Priska langsung memerah. Sander berkata dengan serius, "Malam itu adalah salahku, waktu itu, aku tidak bisa mengendalikan diriku, hampir mencelakaimu." Priska menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, semuanya salahku, tidak ada hubungannya denganmu." Sander merenung sejenak dan berkata, "Tidak peduli bagaimana, masalah itu untung masih tidak terjadi. Nona Priska, terima kasih sudah membantuku selama ini. Sekarang aku sudah mendapatkan pedang Suanyuan, kamu tenang saja, aku pasti akan membalas budi ini." Priska memandang Sander dan menggerakkan bibirnya, dia ingin berbicara, tetapi tidak berhasil melontarkannya. Sander mengeluarkan cincin penyimpanan lalu diberikan kepada Priska. "Nona Priska, ada banyak esensi jiwa di dalam cincin penyimpanan ini, cukup untuk kamu berlatih ratusan tahun. Dengan talentamu ditambah teknik jurus yang aku berikan, pasti bisa keluar dari Bima Sakti. Aku berharap kita masih bisa berjumpa lagi." Usai berkata, dia berbalik badan dan terbang dengan pedang, berubah menjadi cahaya menghilang dari langit. Priska berdiri diam di tempat. Setelah meninggalkan keluarga Suanyuan, Sander kembali ke kota Yanjing. Sekarang dia sangat bahagia, karena menyadari tingkatan kultivasinya tidak tersegel lagi. Harus diakui, tingkatan kultivasi kembali benar-benar hal yang memuaskan. Ingin terbang dengan bebas leluasa. Di saat Sander kembali ke tempat tinggalnya Maura, Yunita sudah pergi, Maura lanjut menulis novelnya. Maura menengadahkan kepala ke arah Sander dan tersenyum berkata, "Tingkatan kultivasimu sudah pulih." Sander tersenyum dan berkata, "Lia." Maura menganggukkan kepala dan lanjut menulis. Sander berjalan ke samping Maura dan berkata, "Aku akan membantumu memeriksa kata yang salah." Maura meliriknya sekilas dan tersenyum berkata, "Baik." Dengan demikian, Maura menulis, Sander memeriksa. Perlahan-lahan, ekspresi wajah Sander mulai berubah, karena dia menyadari cerita sudah menuju tamat. Sander melihat Sander di samping dan diam tak berkata. Dengan demikian, Maura menulis hingga tengah malam barulah berhenti. Dia meletakkan pena lalu merenggangkan pinggangnya, postur badan seksi langsung terlihat jelas, membuat Sander melirik beberapa kali. Maura mendadak menoleh ke arah Sander dan berkata, "Aku pergi mandi dulu." Sander menganggukkan kepalanya, "Baik." Maura mengedipkan matanya, "Sama-sama yuk." Sander tercengang, dia merenung sejenak dan berkata, "Boleh, kebetulan aku juga mau mandi."
Maura memelototinya dan berkata, pemikiran kotor. Usai berkata, dia berbalik badan pergi. Sander sedikit heran, ini mau atau tidak? Pergi atau tidak? Sander juga tidak bimbang, lalu bangkit masuk ke kamar mandi. Masa sudah diajak tidak mau? Lalu, pada saat Sander berjalan ke depan kamar mandi, Maura mendadak berjalan keluar memakai baju mandi. Sander terdiam. Maura tersenyum dan berkata, aku sudah selesai mandi. Apa? Sander terkejut. Maura mengedipkan mata dan berkata, kamu sudah boleh pergi mandi. Sander terdiam 1000 kata, apa yang dilakukan Kak Maura? Kok mandinya cepat sekali? Melihat ekspresi wajah Sander yang sedih, Maura mengetuk kepalanya dan berkata, kamu ini beneran mau mandi denganku? Aku adalah kakaknya Selin dan Selina. Usai berkata, dia mendadak melangkah maju, lalu berbisik di telinganya Sander dengan senyuman misterius, apa kamu ingin bermain 4 orang? Seketika, tubuhnya Sander langsung panas, bagaikan api membakar. Sander langsung memeluk Maura secara refleks, tetapi Maura malah menghindar dan berkata, pergi mandi sana. Setelah itu, dia berbalik badan berjalan ke arah ranjang. Sander menggelengkan kepala dan tersenyum, lagi-lagi dipermainkan oleh Kak Maura. Tanpa berpikir panjang, Sander berjalan masuk ke ruang mandi. Dia mandi belasan menit barulah berhasil mengendalikan nafsu ini. Setelah mandir, Sander berjalan ke samping ranjang, lalu naik ke ranjang dan memeluk Maura dari belakang. Kak Maura, selesai menulis, kamu mau pergi ya? Muka Maura sedikit memerah ketika Sander memeluknya dari belakang. Namun, dia tidak melawan, melainkan menggenggam tangan Sander yang sedikit nakal itu dan berkata, Lia. Sander bertanya, apa akan kembali lagi? Maura tersenyum dan tidak berbicara. Sander tidak bertanya lagi, dia hanya mencium aroma wangi tubuh wanita ini. Pada saat ini, Maura mendadak berkata, nanti, kita pergi makan sama-sama yuk. Sander berkata, bersama Selina dan Rosa. Maura menganggukkan kepalanya. Sander bertanya, sebenarnya mereka tahu aku datang ke sini, benar? Maura berkata, kok kamu tahu? Sander tersenyum dan berkata, mereka datang ke sini untuk mencarimu, aku tidak percaya mereka tidak bisa menemukanmu. Maura tersenyum dan berkata, pintar. Sander berkata, Selin, dia. Maura tersenyum dan berkata, ada aku di sini, dia akan baik-baik saja. Sander menganggukkan kepala berkata, baik. Maura memejamkan kedua matanya dan berkata, ayo tidur. Sander merenung sejenak dan berkata, susah tidur. Maura berkata, jangan berpikir aneh. Sander tersenyum tipis dan berkata, dia juga tidak sembarangan berpikir, hanya saja garis keturunan iblis gila yang tidak baik. Garis keturunan sudah mencelakaiku. Pada saat garis keturunan iblis gila masih belum bangkit, Sander adalah pria yang baik dan tidak suka dengan wanita, berhubungan badan dengan wanita, pasti akan menjaga jarak. Semenjak garis keturunan iblis ini bangkit, pemikirannya semakin negatif, ada kalanya sering muncul yang aneh-aneh. Garis keturunan iblis gila kembali tersakiti. Tidak lama kemudian, Sander mendadak berkata, Kak Maura. Maura diam saja. Sander berkata dengan nada kecil, aku tahu kamu masih belum tidur. Maura mendadak membalikkan badan dan bertatapan mata dengan Sander. Dia menatap mata Sander yang berbinar lalu tersenyum berkata, apa kamu ingin berhubungan badan denganku? Mendengar perkataan ini, tiba-tiba muncul bara api dari dalam tubuhnya Sander, lalu rasa panas langsung menyelimuti sekujur tubuhnya. Sander menelan air liur dan ingin berkata. Tiba-tiba Maura mendekatinya lalu menggigit telinganya dan berbisik, aku tidak pakai apa-apa loh. Sander langsung terdiam. Bersambung. Bab 452 Van Kin, Stella Kin, Keluarga Kin. Tidak memakai apapun. Saat mendengar perkataan Maura, badan Sander langsung bergejolak, seolah-olah ada sesuatu yang akan mengalir keluar. Dia sudah tidak tahan lagi dan berbalik badan langsung meninduh badannya Maura dan mulai menciumnya. Awalnya dia masih bisa tahan, tetapi sekarang dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Siapa yang bisa tahan? Maura membelalakkan mata dan pikiran kosong saat dicium oleh Sander. Kali ini, Sander tidak berhenti sampai di sini saja, dia mengulurkan tangan kanan masuk ke dalam. Maura tidak menipunya. Dia tidak memakai apapun. Tidak lama kemudian,
Saat Sander akan melakukan tahap terakhir, Maura mendadak berbalik badan dan membelakangi Sander berkata, "Aku mau tidur." "Hah?" Sander tercengang. "Apa? Tidur? Di saat seperti ini, kamu bilang mau tidur?" Sander memeluk Maura. Maura merasakan rasa hangat dari tubuhnya Sander. Dia pun sedikit bergetar, lalu menundukkan kepala berkata, "Aku mau tidur." Sander diam sejenak, barulah menarik kembali tangannya. Dia memejamkan kedua matanya dan tidak berbicara lagi. Suasana kembali sunyi. Kondisi ini tidak tahu berlalu berapa lama, tiba-tiba Maura membalikkan badan, dia memandang Sander dan berkata, "Marah, ya?" Sander menggelengkan kepala, dia memeluk Maura dan berkata, "Aku tidak akan marah padamu." Maura menatap Sander dan bertanya, "Kenapa?" Sander menundukkan kepala dan mencium keningnya Maura, "Karena aku suka denganmu." "Suka?" Sander bukan pertama kalinya berkata demikian, tetapi kali ini sangat serius. Dia tahu, maksudnya berbeda dengan sebelumnya. Maura memandang Sander dan tidak berkata, tetapi hatinya pun mulai bergejolak. Sander lanjut berkata, "Aku tahu, kamu bukan orang yang sembarangan. Kenapa kamu mau begitu dekat denganku? Bukan karena cinta, tetapi pasti ada sedikit rasa suka padaku. Kalau tidak, aku mana mungkin ada kesempatan, benar?" Maura memandang Sander sejenak, kemudian menyandarkan kepalanya ke dada Sander. Sander memeluk Maura dan berkata, "Tidur." Maura berkata, "Aku sengaja menggodamu, lalu malah menolakmu, kamu benar tidak marah, ya?" Sander menggelengkan kepala dan berkata, "Aku suka denganmu, bukan karena ingin melakukan hal itu, melainkan suka bersama denganmu. Sama seperti sekarang, aku merasa bahagia bisa memelukmu." Mendengar perkataan Sander, Maura pun tersenyum manis, lalu merasa kehangatan dalam hatinya. Dia pun memeluk Sander dan berkata, "Aku juga suka dengan perasaan seperti ini." Sander mendadak berkata, "Kak Maura, apa kamu hidup kekal abadi?" Maura tersenyum dan berkata, "Termasuk. Kenapa kamu bertanya hal ini?" Sander menundukkan kepala dan menghela napas, "Aku sangat takut." Maura kebingungan dan berkata, "Takut?" Sander menganggukkan kepalanya, "Aku takut mati." Setelah itu, dia menundukkan kepala mencium keningnya Maura, lalu berkata, "Aku takut, setelah aku mati maka tidak ada orang yang mencintaimu seperti aku ini." Maura terdiam sejenak, lalu dia mendadak mencium Sander. Pada saat ini mereka berdua berpelukan dengan erat, bahkan tidak ada ruang untuk selembar kertas. Beberapa saat kemudian, Sander mendadak merasa bibirnya sakit, dia membelalakkan mata ke arah Maura dan sedikit heran, "Kak Maura, kenapa kamu menggigitku?" Maura memelototinya dan berkata, "Tak kusangka kamu mengombaliku, hampir saja tertipu." Sander tersenyum dan tidak berbicara. Maura memelototinya, "Kenapa kamu tersenyum?" Sander tersenyum tipis dan berkata, "Kamu adalah salah satu orang yang terkuat di dunia ini. Aku bisa menipu orang lain, tetapi tidak bisa menipumu." Maura melihat wajah yang tampan ini, terutama sepasang mata yang penuh dengan perasaan, dia pun sedikit terharu. Dia menundukkan kepala dan berkata, "Kenapa kamu suka denganku? Aku adalah kakaknya Selin dan Selina, kita tidak boleh seperti ini." Mendengar perkataan ini, Sander seketika mengerti. Ternyata Maura memandang penting hal ini. Meskipun dia sering mengatakan tidur sama-sama dan terlihat seperti biasa saja, tetapi dalam hatinya memandang penting hal ini. Seharusnya pada saat masa genting tadi, dia barulah bilang mau tidur. Dia masih tidak bisa membuka hatinya. Ada wanita yang terlihat terbuka di hari biasanya, tetapi sebenarnya hatinya sangat tertutup. Lalu, wanita yang terlihat pendiam, biasanya diam-diam pandai segalanya. Sander memeluk Maura dan berkata, "Kak, aku ada satu cara, aku menemani mereka setiap Senin, Rabu dan Jumat. Lalu, setiap Selasa, Kamis dan Sabtu menemanimu, bagaimana?" Maura memelototi Sander dan berkata, "Jangan mimpi, tidur sana." Usai berkata, dia memejamkan kedua matanya. Sander tersenyum dan tidak berbicara, hanya terus memeluknya. Awalnya tidak ada pemikiran lain, tetapi tiba-tiba dia teringat satu hal. Dia juga tidak memakai apapun. Mungkin karena garis keturunan iblis gila, tangan Sander yang memeluk Maura mulai nakal. Maura tidak ada respons. Karena alasan garis keturunan iblis gila, Sander mulai bersikap lebih nakal, tangannya mulai bergerak.
Maura tetap tidak ada respons. Garis keturunan iblis gila. Di saat tangannya Sander akan masuk ke dalam, dia malah sedikit bimbang. Dia pun menggelengkan kepalanya. Setelah kultivasi kembali, dia akan baik-baik untuk menekan garis keturunan iblis gila ini. Garis keturunan iblis gila ingin berkata, "Hei, bukannya tingkatan kultivasimu sudah kembali?" Harus diakui, sudah 3 generasi. Pertama kalinya dia begitu kesal, semua hal baik adalah jasa pemiliknya, sedangkan hal yang buruk, dia harus menjadi kambing hitam itu. Lebih baik memanggilnya garis keturunan kambing hitam saja. Pada saat Sander masih mau melanjutkan, dia teringat sesuatu dan membuka kedua matanya, barulah menyadari Maura sedang memandangnya. Sander sedikit canggung, saat dia ingin menjelaskan, Maura mendadak menggenggam tangannya. Pikiran Sander langsung kosong. Maura langsung menyandarkan kepalanya ke dada Sander dan berkata, "Mau pegang boleh, tapi jangan meremasnya, oke?" Mendengar perkataan ini, Sander langsung bahagia, kedua tangannya langsung bertindak. Kesempatan hanya 1 kali. Malam ini bagi Sander termasuk penyiksaan. Dia bisa melakukan banyak hal, tetapi ada banyak hal yang tidak boleh dilakukan. Perasaan seperti ini benar-benar sangat menyiksa. Namun, Sander yang bahagia bercampur menderita pun berhasil dilalui hingga pagi. Pagi hari, Maura yang baring di dadanya Sander mendadak membuka kedua matanya, seolah-olah merasakan sesuatu, dia menundukkan kepala melihat, muka langsung memerah. Pada saat ini, terdengar suara Sander, "Sudah bangun, ya?" Maura menganggukkan kepalanya, lalu pipinya sedikit memerah, "Lia." Tangannya Sander langsung turun ke bawah, lalu menepuk pantatnya dengan lembut dan tersenyum berkata, "Ayo bangun." Usai berkata, Sander langsung masuk mandi air dingin. Melihat Sander masuk ke kamar mandi, Maura pun tersenyum. Meskipun kemarin malam tidak terjadi hal di luar batas, hal ini juga sangat membuat orang merasa malu. Beberapa saat kemudian, Maura merapikan baju tidurnya yang berantakan, lalu masuk ke dapur. Tidak lama kemudian, dia sudah memasak 2 mangkok mie. Di saat Sander keluar, dia sudah memakai jubah panjang berwarna putih polos. Karena tidak suka rambut panjang, dia pun mengikat rambutnya dan terlihat lebih segar. Berdiri tegak bagaikan dewa. Maura pun tersenyum saat melihat Sander keluar dan berkata, "Makan mie." Sander menganggukkan kepalanya, dia duduk di depannya Maura. Dia memandang Maura yang hanya memakai baju tidur yang sedikit berantakan, lalu celah dada cukup lebar, jika berdiri pasti bisa melihat pemandangan yang indah itu. Mungkin karena alasan baru bangun, rambutnya Maura sedikit berantakan dan terlihat bermalasan, namun ada rasa yang berbeda, membuat orang ingin sekali memeluknya. Maura tersenyum ketika melihat Sander menatapnya, "Kenapa melihatku?" Sander tersenyum dan berkata, "Cantik." Maura tersenyum dan berkata, "Cepat makan." Sander menganggukkan kepala dan mulai memakan mie-nya. Tidak lama kemudian, Sander sudah menghabiskan mie-nya. Dia memandang ke arah Sander dan berkata, "Kak Maura, aku pergi dulu." Maura menganggukkan kepalanya, "Baik." Sander bangkit dan berjalan keluar. Namun, di saat itu, Maura mendadak memanggilnya, "Tunggu sebentar." Sander berbalik badan ke arah Maura. Maura berjalan ke depan Sander, lalu merapikan kerah baju Sander yang sedikit berantakan dan tersenyum berkata, "Sudah rapi." Sander mendadak memeluknya. Maura tidak melawan, lalu menyandarkan kepalanya ke dadanya Sander dan berkata, "Beberapa hari lagi, kita kumpul sama-sama." Sander menganggukkan kepalanya. Maura tersenyum dan berkata, "Pergi sana." Sander melepaskan Maura, lalu mencium keningnya dan berbalik badan pergi. Maura yang berdiri di tempat pun tersenyum, dia berjalan ke samping jendela melihat Sander naik ke sebuah mobil dan pergi. Setelah itu, dia kembali ke meja belajar dan lanjut menulis. Di mobil, Sander mendadak mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Tidak lama kemudian, terdengar orang yang mengangkat telepon, "Siapa, ya?" Suara bicara sedikit dingin. Sander tersenyum dan berkata, "Nona Jennifer, ini aku." Jennifer sedikit kaget dan berkata, "Tuan Ye." Sander berkata, "Iya, aku berencana bertamu hari ini, apakah ada waktu?" Jennifer berkata, "Tentu saja ada, aku akan mengutus orang menjemputmu." Sander berkata, "Aku sudah di perjalanan, kamu berikan aku alamat saja."
Jennifer berkata, area utara. Sander berkata, baik. Usai berkata, Sander langsung mematikan panggilan, lalu berkata kepada sopir yang di depannya, pergi ke area utara. Pak sopir melihat Sander sekilas dan berkata, baik. Sander memandang keluar dari jendela, dia tidak memilih terbang dengan pedang. Karena dia sepertinya sudah mulai terbiasa dengan cara hidup di tempat ini. Lumayan seru. Irama kehidupan tidak begitu cepat, barulah ada hawa kehidupan. Semenjak tiba di bumi, dia mulai sedikit tidak suka dengan kehidupan kultivasi setiap hari dan bertarung hampir setiap hari. Sander tentu saja sadar, kehidupan seperti ini akan segera datang lagi. Dari perhitungan waktu, Kaisar Yongshen seharusnya juga akan tiba di Bima Sakti. Kaisar Yongsheng. Sander mengedipkan mata, tatapan matanya mulai menjadi tajam. Setengah jam kemudian, mobil berhenti, Pak sopir berkata, sudah sampai. Sander menganggukkan kepalanya. Setelah membayar biaya jalan, dia turun dari mobil langsung berjumpa dengan Jennifer. Jennifer memakai gaun panjang berwarna hijau muda, terlihat sangat anggun. Jennifer berjalan ke depan Sander dan tersenyum berkata, Tuan Ye. Sander berkata, maaf sudah mengganggu. Jennifer menggelengkan kepala dan berkata, Tuan Ye bisa datang ke sini adalah penghormatan terbesar bagi kami. Jennifer pernah melihat kehebatan Sander. Dia tahu pria yang ada di depannya adalah seorang kultivator, lalu kultivator yang hebat. Keluarga Qin tentu saja akan menjadi hubungan baik dengan orang seperti ini. Tentu saja, keluarga Qin juga tidak begitu takut, karena keluarga Qin sama seperti keluarga Yang, memiliki kekuatan yang bisa setara dengan keluarga Xuanyuan dan keluarga Qi. Jennifer membawa Sander berjalan ke kediaman. Kediaman keluarga Qin adalah sebuah villa yang besar, lalu ada hawa misterius di sekelilingnya. Keluarga bela diri kuno. Di perjalanan, Jennifer melirik Sander dengan tatapan penuh penasaran. Dia bisa merasakan Tuan Ye sangat tertarik dengan keluarga Qin. Apakah leluhurnya benar memiliki hubungan dengan keluarga Qin? Jennifer mulai penasaran. Sepanjang perjalanan, Sander melihat kediaman keluarga Qin dengan penasaran. Inilah kediaman keluarga Qin yang dihuni oleh ibunya dulu. Pada saat itu, Sander mendadak merasakan ada satu aura yang mengawasinya. Dia mengerutkan Yening, lalu menoleh ke arah kanannya. Ada seekor anjing di halaman itu. Postur anjing itu sangat besar, lebih besar 1 kali lipat dari anjing biasa. Anjing itu sedang memelototinya. Siluman. Sander sedikit kaget, karena dia menyadari tingkatan alam anjing ini tidak rendah, aura sangat kuat, tingkatan alam sangat tinggi. Tak disangka ada siluman binatang yang begitu kuat di tempat ini. Sander sedikit kaget. Di saat itu juga, anjing itu mendadak berjalan ke arah Sander. Melihat adegan ini, ekspresi wajah Jennifer langsung berubah dan berkata, Leluhur Howling, ini adalah Tuan Ye, tamu agung keluarga Qin. Howling tidak memedulikan Jennifer, melainkan berjalan ke depan Sander, lalu mengeluskan kepalanya di kakinya Sander. Jennifer tercengang melihat semua ini. Bersambung.